Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaili, NIM 210306012 dari kelas C, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari Ibu Tati Fidiana Sari, SPTMP. Pertanyaannya yaitu tentang metabolisme mineral. Yang pertama, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum bagi ternak. Jawabannya yaitu mineral adalah bahan inorganik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan ternak, baik dalam bentuk ion atau elemen bebas. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup, dibutuhkan oleh ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Berdasarkan kegunaannya, dalam aktivitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, golongan yang esensial dan golongan yang tidak esensial. Berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi atas mineral makro dan mineral mikro. Secara umum, mineral esensial berfungsi sebagai pembangun tulang dan gigi. Mineral bersama-sama protein dan lemak membentuk otot, organ tubuh, sel darah, dan jaringan lunak lainnya. Di samping itu, mineral juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam basa, mempertahankan kontraksi urat daging, dan memainkan peranan penting untuk berfungsinya urat saraf secara normal. Sebagian mineral esensial juga berfungsi mempertahankan tekanan osmotik, bagian dari hormon, atau sebagai aktivator dari enzim, mengatur metabolisme, transport zat makanan ke dalam tubuh, permeabilitas membran sel, dan memelihara kondisi ionik dalam tubuh. Fungsi mineral yaitu sebagai katalis berbagai reaksi biokimiawi dalam tubuh, sebagai transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf, sebagai alat memproduksi hormon sebagai pencernaan dan penggunaan makanan. Merupakan bagian dari organ vital seperti tulang, darah, dan gigi. Membentuk bagian dari kerangka, gigi, dan hemoglobin mempertahankan seimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik seluler, dan mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan yaitu MGCNCA, dan mencegah kekejangan pada tubuh, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Kemudian, mineral ada hubungannya dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang bagi tubuh. Soal yang kedua yaitu jelaskan fungsi mineral makro dan mikro. Jawabannya yaitu fungsi dari mineral makro adalah yang pertama, natrium, berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmilasi saraf. Yang kedua, mangan, berfungsi sebagai aktivator enzim pembentukan tulang dan pertumbuhan. Yang ketiga, klorida, sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi sekresi cairan atau gastrik. Yang keempat, magnesium, sebagai pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Yang kelima, fosfor, sebagai pembentukan tulang dan gigi. Bagian dari DNA dan RNA sekitar 0,09%. Yang keenam, kalsium, sebagai bahan pembentukan tulang dan gigi. Dan kontraksi urat daging sekitar 12% terdapat dalam air susu. Yang ketujuh, potasium, sebagai keseimbangan asam basa dan eksitas saraf dan otot. Aktivator enzim. Fungsi dari mineral mikro adalah yang pertama, zinc, sebagai komponen dan aktivator enzim penyembuhan luka. Yang kedua, ferrum, sebagai pembentukan hemoglobin atau bagian dari sistem enzim. Yang ketiga, sulfur, sebagai pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Yang keempat,
login berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid atau pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima yaitu sulfur, berfungsi sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Yang keenam, kobalt, berfungsi sebagai bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Yang ketujuh, fluoride, yang berfungsi sebagai esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Yang ke-8, selenium, sebagai metaloenzim dari enzim glutathione peroxidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2. Berasosiasi dengan vitamin E dan vitamin imunitas. Dan yang ke-9, molybdenum, merupakan bagian dari enzim sulfite oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sulfite. Selanjutnya pertanyaan tentang metabolisme vitamin. Yang pertama, jelaskan pengertian vitamin. Jawabannya yaitu vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Yang pertanyaan yang kedua yaitu apa saja sifat-sifat umum vitamin? Jawabannya yaitu yang pertama larut dalam lemak, terdiri dari unsur C, H, dan O. Yang kedua mempunyai bentuk provitamin atau precursor vitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contohnya seperti provitamin A dan provitamin D. Yang C tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Dan yang D menyusun struktur jaringan. Yang E diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Yang F diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan menyimpannya konsumsi. Selanjutnya vitamin larut dalam lemak. Yang G dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekskresikan lewat feses. Yang selanjutnya kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Selanjutnya secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Selanjutnya larut dalam air. Yang pertama tidak hanya tersusun oleh C, H, O, S, N, dan CO. Yang selanjutnya tidak ada dalam bentuk provitamin. Contohnya triptofan bisa diubah menjadi liasin, tetapi niacin tidak disebut provitamin. Selanjutnya terdapat di semua jaringan. Yang D, vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi. Karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. Dan E diserap dengan proses difusi biasa artinya penyerapannya sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah. Yang F sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim. Dan yang pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya bagi tubuh ternak.
Jawabannya yaitu vitamin A atau retinol. Semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak terdapat dalam tumbuhan. Sebagian vitamin A melainkan sebagai prekursornya, yaitu karotin. Atau lazim dinamakan provitamin A, karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Proses konversi vitamin A menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa usus halus. Defisiensi dapat dijumpai apabila penyerapan lemak menurun. Empedu tidak ada. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting di dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Selanjutnya vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, membantu proses absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan dan selanjutnya mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Yang kedua, proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Dan yang ketiga, deposisi berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhinya. Deposisi dapat matrik tulang pada matrik tulang. Akibatnya utama defisiensi vitamin D adalah terbentuknya tulang yang abnormal. Bila terjadi pada ternak muda akan terjadi rakitis, dan bila ternak dewasa terjadi osteomalacia. Selanjutnya vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi antara lain. Yang pertama, reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan. Dan yang ketiga, absorpsi, memperbaiki VE oleh usus, sedangkan VE penting untuk mencegah terjadinya anemia. Selanjutnya, vitamin K. Vitamin K merupakan senyawa yang penting pada proses koagulasi darah. Oleh karena itu, semua disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah. Khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati, karena protombin berdasarkan trombin, dan dengan adanya trombokinasi akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin, maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Fibrin inilah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya vitamin B1 atau tiamin. Defisiensi B1 mengakibatkan kadar asam pirufat dan asam laktat di dalam darah menjadi naik dan segera menunjukkan gejala nafsu makan turun. Kerja sistem saraf turun, otot lemak dan ternak menjadi kurus. Berperan penting sebagai koenzim menjadi dekarboksilasi. Senyawa asam keto atau vitamin B1 juga diperlukan untuk reaksi fermentasi glukosa menjadi etanol di dalam yeast. Selanjutnya vitamin B2 atau riboflavin merupakan penyusun koenzim flavoprotein yang berperan dalam tubuh berkaitan dengan reaksi kimia sebagai pembawa hidrogen yang penting dalam metabolisme KH dan protein. Memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernapasan seluler. Selanjutnya, niacin atau vitamin B3. Niacin dapat merupakan nikotinamid atau asam nikotinat. Nikotinamid dan asam nikotinat adalah sebagai sumber vitamin B3. Niacin dibutuhkan untuk sintesis vitamin B3. Dan NADP plus dan NADP atau
atau kofaktor pada enzim dehidrogenesis yang berfungsi dalam reaksi redoks menjadi donor dan akseptor elektron. Selanjutnya, asam pantotenat atau vitamin B5 berasal dari B-alanin dan asam pantoat diperlukan untuk sintesis koenzim A dan sebagai komponen asis carrier protein yang terdapat pada sintesis asam lemak, kemudian disintesis kofaktor enzim fatty acid synthase. Selanjutnya, vitamin B6 atau pyridoxine berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak. Pada ayam dewasa, kekurangan vitamin B6 mengakibatkan produksi telur menurun. Apabila ayam diberi ransum, kekurangan vitamin B di bawah 0,5 mg per kilogram tidak menyebabkan berkembangnya ovarium, oviduct, zenger, dan vial. Pada ayam jantan, menyebabkan tidak berkembangnya testis, zenger, atau vial. Pada ayam betina terjadi moltil. Selanjutnya, biotin yang berfungsi sebagai metabolisme KH, lemak dan protein. Pada ayam kekurangan biotin, gejalanya sama dengan kekurangan asam pantotenat. Terdapat luka pada sudut mulut, selanjutnya ke seluruh paru. Pada ayam dewasa mengakibatkan terjadi penurunan daya tetes, tetapi sedikit berpengaruh pada produksi telurnya. Pada ayam, biotin merupakan zat pencegah perosis seperti halnya mangan, kolin, dan asam folat. Selanjutnya, folat. Perannya dalam sintesa furin dan pirimidin yang merupakan kunci asam nukleat. Baiklah, di sini saya akan uji coba sederhana vitamin C. Pertama-tama kita siapkan bahan dan alatnya, yaitu kita sediakan tumbuhan dan buah-buahan. Tumbuhan itu ada rumput sundatan, rumput gajahan, buah-buahannya buah lemon, jeruk nipis, dan nanas. Selanjutnya itu ada sendok, dan selanjutnya itu ada betadin. Betadin ini mengandung povidone iodin bersifat 10% yang mampu bekerja cepat dengan spektrum yang luas dalam membunuh kuman penyebab infeksi. Kita teteskan betadin ke tumbuhan atau buah-buahan. Teteskannya yaitu 5 tetes saja per setiap larutan. Baru kita aduk. Jangan lupa kita lap supaya tidak ada
Nah, kita bisa lihat yang mana banyak vitamin C-nya, yaitu berada di buah-buahan, yaitu buah lemon dan jeruk nipis dan nanas. Karena larutan betadin dimasukkan ke vitamin C, maka akan terjadi reaksi antara asam askorbat dan ion iodin. Akibatnya, iodin yang terlarut akan hilang dari air dan warna air akan berubah menjadi bening. Itu terjadi pada buah lemon, buah nanas, dan jeruk nipis. Sedangkan pada rumput sundatan sedikit vitamin C-nya dan rumput gajahan juga sedikit vitamin C-nya. Ini yang bisa saya jelaskan tentang pratikum metabolisme mineral dan vitamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.